Jumpa lagi, konco-konco dokter Deso. Pada video terdahulu saya sudah banyak mengulas mengenai kehamilan. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas hal yang berbeda. Tetap tentang wanita, tetapi tentang sahabat wanita, yaitu menstruasi yang menemani wanita setiap bulan. Sebenarnya apa itu menstruasi? Bagaimana terjadinya? Bagaimana menstruasi yang normal? Apa penyakit-penyakit yang berkaitan dengan menstruasi? Oke, untuk lebih jelasnya, saya persilakan konco-konco untuk mengikuti video saya sampai selesai. Jika menyukainya, saya persilakan untuk like, subscribe, dan share. Oke, stay tune. Menstruasi adalah bagian dari siklus hormonal setiap bulan seorang wanita yang ditandai dengan luruhnya dinding endometrium atau lapisan paling dalam dari rahim yang awalnya sebenarnya menebal sebagai suatu proses untuk mempersiapkan jika suatu waktu terjadi kehamilan. Jadi sebenarnya setiap bulan dinding rahim itu menebal pelan-pelan sebagai persiapan jika nantinya terjadi kehamilan atau pembuahan. Tetapi jika tidak terjadi pembuahan, maka dinding rahim yang sudah menebal itu akan luruh, akan runtuh, dan itu disebut dengan menstruasi. Meskipun tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya menstruasi itu melibatkan 3 organ penting, yaitu otak, hidung telur, dan rahim. Dan ketiga organ ini terlibat dalam interaksi yang sangat kompleks. Jika terdapat gangguan pada salah satu organ tersebut, maka akan terjadi gangguan menstruasi juga. Menstruasi yang didapatkan wanita setiap bulan tampaknya hal yang sangat sederhana. Namun jika didalami, sebenarnya adalah proses yang sangat rumit yang melibatkan organ otak, hidung telur, dan rahim. Ini adalah gambaran skematis dari poros otak, hidung telur, dan rahim dalam proses fisiologi terjadinya menstruasi. Hipotalamus di otak akan mengeluarkan hormon gonadotropin releasing hormone yang akan merangsang kelenjar hipofise di otak untuk mengeluarkan hormon gonadotropin, yaitu hormon LH dan FSH. Kedua hormon ini kemudian akan merangsang hidung telur dan terjadilah proses pematangan sel telur dan kemudian pelepasan sel telur atau ovulasi. Dalam proses pematangan dan pelepasan sel telur inilah kemudian terbentuk hormon estrogen dan progesteron, di mana hormon ini kemudian akan menebalkan endometrium sebagai persiapan jika suatu waktu terjadi kehamilan. Jika tidak terjadi kehamilan, endometrium yang menebal ini kemudian akan luruh dan terjadilah menstruasi. Estrogen ini juga memberikan feedback ke otak sehingga otak bisa mengatur kadar hormon gonadotropin yang dilepaskan sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah gambaran skematis yang lain tentang proses yang terjadi di hidung telur dan lapisan endometrium rahim. Karena pengaruh hormon gonadotropin, yaitu
follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone FSH dan LH, terjadi proses pematangan sel telur di indung telur. Sel telur yang semakin matang ini kemudian menghasilkan ovulasi, yaitu suatu proses pelepasan sel telur dari indung telur. Untuk kemudian sel telur ini siap dibuahi oleh sperma. Dalam proses pematangan dari sel telur ini diproduksi hormon estrogen dan progesteron, di mana kedua hormon ini akan mempengaruhi endometrium di rahim. Kedua hormon ini akan membuat endometrium di rahim menebal dan mulai terbentuk kelenjar dan pembuluh darah baru. Kemudian setelah ovulasi, lapisan endometrium ini semakin tebal, semakin banyak pembuluh darah dan kelenjar yang kemudian juga bersekresi, di mana ini bertujuan untuk mempersiapkan jika terjadinya kehamilan. Namun, jika tidak terjadi kehamilan, maka lapisan tebal ini kemudian akan luruh dan kemudian terjadilah menstruasi. Ada dua fase dalam siklus menstruasi yang terjadi di indung telur dan juga terjadi di rahim. Di indung telur ada fase namanya fase folikuler, yaitu fase yang terjadi sebelum ovulasi, dan fase luteal, yaitu fase yang terjadi setelah ovulasi. Sedangkan di endometrium rahim juga terjadi dua fase, yaitu fase proliferasi atau fase mulai pembentukan lapisan endometrium dan fase sekresi, fase setelah ovulasi. Fase luteal yang terjadi di indung telur itu adalah tetap sesuai dengan umur dari corpus luteum, yaitu 14 hari. Nah, karena fase luteal yang tetap ini, maka masa subur seorang wanita bisa diperkirakan, yaitu 14 hari sebelum taksiran menstruasi bulan depan. Seorang wanita yang siklus haidnya teratur, dia bisa memperkirakan kira-kira dia bulan depan haid tanggal berapa. Perkiraan haid bulan depan ini kemudian dikurangi 14 hari, maka akan ditemukan kira-kira kapan terjadinya ovulasi atau masa subur. Dan jika hubungan seks difokuskan pada masa subur, maka kemungkinan untuk bisa memperoleh anak cukup besar. Haid atau menstruasi yang normal itu memiliki siklus berkisar antara 24-38 hari dengan lama haid sekitar 4-8 hari dengan jumlah perdarahan sekitar 5-80 cc. Kelainan haid bisa berupa kelainan pada siklus, bisa siklus yang memendek kurang dari 24 hari atau siklus yang memanjang lebih dari 30 hari. Bisa juga gangguan pada lamanya, lebih lama dari 8 hari atau lebih pendek dari 4 hari, atau juga dari jumlahnya dengan jumlah yang banyak lebih dari 80 cc. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengulas mengenai perdarahan rahim yang tidak normal. Perdarahan rahim yang tidak normal adalah perdarahan dari rahim yang berkaitan dengan haid, baik berkaitan dengan siklusnya, maupun jumlah haidnya, ataupun lamanya haid. Terdapat sekitar 9
sampai 18% wanita dengan keluhan perdarahan rahim yang tidak normal, yang jika tidak ditangani dengan baik maka akan berisiko meningkatnya komplikasi, meningkatnya risiko keganasan, menurunkan kualitas hidup dan keharmonisan rumah tangga. Ada dua penyebab besar dari perdarahan rahim yang tidak normal. Yang pertama adalah perdarahan rahim yang tidak normal yang diakibatkan oleh adanya kelainan anatomi atau struktural di dalam rahim. Yang kedua adalah perdarahan rahim tidak normal tanpa adanya kelainan struktural atau anatomi di dalam rahim. Contoh dari perdarahan rahim yang tidak normal yang diakibatkan oleh adanya kelainan anatomi atau struktural adalah adanya polip endometrium, adanya adenomiosis, adanya mioma uteri, dan adanya hiperplasia endometrium. Sedangkan contoh dari perdarahan rahim yang tidak normal yang tanpa adanya kelainan struktural atau anatomi adalah adanya gangguan pembekuan darah, adanya faktor ovarium atau ovulatory, dan yang terakhir adalah karena obat-obatan yang dipakai oleh penderita. Ini adalah gambaran skematis dari polip endometrium. Polip ini adalah bagian dari endometrium yang menebal berlebihan, terutama karena pengaruh dari hormon estrogen. Polip endometrium ini bisa tunggal atau terdapat pada beberapa tempat di endometrium. Polip pada umumnya adalah jinak, namun sebagian kecil dapat berubah menjadi ganas. Perdarahan rahim yang tidak normal yang diakibatkan oleh polip ini seringkali berupa gangguan siklus, di mana siklusnya memendek, yaitu kurang dari 24 hari, dan juga terjadi gangguan durasi, di mana haidnya lebih lama dari 8 hari, dengan jumlah perdarahan haid yang sering cukup banyak. Pengobatannya adalah dengan dilakukannya kuretase. Namun, angka kekambuhan dari polip ini cukup besar, sehingga seringkali tindakan kuretase tidak cukup, sehingga diperlukan juga terapi hormonal. Pada wanita dengan usia di atas 40 tahun, maka selain dilakukan tindakan kuretase, diperlukan juga pemeriksaan histopatologi yang bertujuan untuk melihat ada tidaknya keganasan. Ini adalah gambaran skematis dari adenomiosis. Adenomiosis adalah salah satu bentuk dari endometriosis, di mana endometriosis adalah suatu kondisi di mana lapisan endometrium juga ada di luar endometrium. Adenomiosis adalah suatu kondisi di mana lapisan endometrium ada di daerah myometrium atau otot rahim. Kondisi ini akan menyebabkan rahim membengkak, membesar. Juga bisa terjadi menstruasi yang jumlahnya banyak dan lama. Seringkali disertai dengan nyeri yang hebat. Kondisi ini juga seringkali menyebabkan seorang wanita tidak subur. Endometriosis bersifat jinak, dan endometriosis sangat dipengaruhi oleh hormon estrogen. Dan penyakit ini akan hilang dengan sendirinya setelah seorang wanita mengalami menopause. Pengobatan yang terutama adalah berupa pemberian obat yang bisa menekan estrogen, sehingga mengurangi nyeri,
mengurangi perdarahan, dan mengurangi ukuran dari adenomiosis. Tindakan operasi hanya dilakukan bila terjadi komplikasi yang sulit dikontrol, misalkan adanya nyeri yang hebat dan juga adanya perdarahan yang banyak yang sulit dikontrol. Ini adalah gambaran skematis dari mioma uteri ya. Mioma uteri adalah tumor jinak rahim yang berasal dari miometrium. Tumor ini ukurannya bervariasi, dari kecil sekali, beberapa mili, sampai dengan berukuran lebih dari 10 cm. Gejalanya juga bervariasi, dari tanpa gejala. Kalau dia bisa besar, bisa terasa ada benjolan, gejala penekanan pada organ sekitar seperti kandung kencing dan juga usus, bisa menimbulkan ketidaksuburan, bisa juga terjadi perdarahan rahim yang tidak normal, terutama jika berupa submukosamium. Ini adalah submukosamium atau mioma yang menonjol di daerah mukosa dari rahim atau di daerah endometrium. Gejala perdarahan rahim yang tidak normal ini tersering adalah berupa perdarahan haid yang jumlahnya banyak dan lebih dari 8 hari. Seringkali juga penderita datang terlambat dan sudah dalam kondisi anemia. Pasien ini biasanya datang ke dokter karena haid yang tidak normal, atau karena terasa adanya benjolan, atau karena ketidaksuburan. Juga bisa juga karena keluhan sering atau nyeri kencing. Pemeriksaan USG seringkali dapat menentukan diagnosanya. Jika tumornya besar atau jumlah miomnya banyak, maka terkadang diperlukan pemeriksaan MRI, meskipun harganya agak mahal. Penanganan dari mioma uteri jika tidak ada gejala, ukurannya kecil, maka cukup diobservasi saja. Tapi jika ukurannya besar, bisa dilakukan pengangkatan miom atau juga angkat kandungan. Ini adalah gambaran skematik dari hiperplasia endometrium ya. Ini adalah kondisi rahim normal dengan lapisan endometrium yang normal. Ini adalah gambaran dari rahim dengan kondisi hiperplasia endometrium. Endometrium menebal. Pasien yang mengalami hiperplasia endometrium biasanya memiliki gejala kelainan haid berupa kelainan baik pada frekuensi, jumlah, dan juga lamanya haid. Pada USG transvaginal akan tampak jelas sebagai suatu penebalan endometrium. Penanganannya bisa dengan obat-obatan, atau jika usia di atas 40 tahun, maka harus difikirkan adanya keganasan, sehingga perlu dilakukan tindakan kuretase, dan kemudian hasil kuretase dapat dilakukan pemeriksaan histopatologi untuk memastikan ada tidaknya keganasan. Perdarahan rahim yang tidak normal bisa juga terjadi karena gangguan pembekuan darah atau koagulopati. Gangguan pembekuan darah bisa terjadi karena memang ada penyakit pada penderita, misalkan ITP atau trombositnya rendah, atau juga adanya von Willebrand disease, atau bisa juga karena memang penderita meminum obat pengencer darah, misalkan
Aspilet atau clopidogrel. Pada wanita dengan perdarahan rahim tidak normal, itu perlu ditanyakan riwayat perdarahan sebelumnya. Apakah dulunya sering mimisen, sering gusi berdarah, atau juga sering kebiruan kalau misalkan terantuk sesuatu, atau kalau misalkan cabut gigi atau teriris pisau perdarahannya sulit berhenti. Juga perlu ditanyakan mengenai obat-obatan yang pernah dia konsumsi. Apakah sedang mengkonsumsi obat-obatan antikoagulan atau obat-obatan pengencer darah. Perdarahan rahim akibat dari suatu gangguan pembekuan darah ini menempati sekitar 10-20% dari perdarahan rahim yang tidak normal. Dan bahkan sepertiga pada remaja putri yang mengalami perdarahan rahim tidak normal itu terjadi karena gangguan pembekuan darah. Penyebab berikutnya dari perdarahan rahim tidak normal adalah kondisi tidak adanya ovulasi. Kita tahu bahwa setiap bulan seorang perempuan normal mengalami ovulasi. Kondisi tidak adanya ovulasi ini disebabkan karena adanya gangguan pada poros otak, indung telur, dan rahim. Akibat tidak adanya ovulasi, maka rahim mengalami paparan estrogen terus-menerus. Paparan estrogen ini akan mengakibatkan rahim menebal, tetapi tanpa jaringan penunjang yang baik. Awalnya memang tidak terjadi menstruasi, tapi semakin lama, semakin rahim menebal, lama-lama akhirnya terjadilah luruh pada endometrium dan terjadilah menstruasi yang berkepanjangan. Beberapa penyakit yang berkaitan dengan gangguan pada poros otak, indung telur, dan rahim adalah hiperprolaktinemia, sindrom polikistik ovarial, obesitas, malnutrisi, stres, kecapean yang luar biasa, ataupun karena adanya gangguan ginjal dan gangguan hati. Pada remaja putri yang baru mulai menstruasi, seringkali terjadi kondisi di mana poros otak, indung telur, dan rahim itu belum matang. Kondisi belum matangnya poros ini seringkali menyebabkan menstruasi juga tidak teratur. Terkadang menstruasi tidak terjadi selama beberapa bulan. Namun terkadang juga bisa terjadi menstruasi terus-menerus selama beberapa bulan dengan jumlah yang banyak, yang mengakibatkan remaja putri tersebut mengalami kondisi kurang darah atau anemia. Gangguan perdarahan yang tidak normal bisa juga diakibatkan oleh obat-obatan yang mengganggu poros otak, indung telur, dan rahim. Misalkan adalah obat-obatan yang mengandung hormon steroid, obat-obatan digitalis atau obat untuk jantung, kemudian obat-obatan psikofarmaka maupun obat-obatan anti kejang. Juga obat-obatan KB, misalkan suntik KB yang mengandung progesteron atau mengandung progesteron dan estrogen tapi progesteronnya tinggi. Contohnya adalah misalkan suntik KB 3 bulan, itu juga bisa menyebabkan perdarahan yang terus-menerus meskipun penanganan dari perdarahan rahim tidak normal ini tergantung dari penyebabnya ya. Jika penyebabnya karena pemakaian KB, misalkan memakai KB suntik 3 bulan yang kemudian memberikan efek samping perdarahan terus-menerus, sedikit-sedikit tapi terus-menerus, maka bisa diberikan edukasi bahwa ini tidak berbahaya dan adalah efek samping yang biasa terjadi. Tetapi jika ibu tersebut tidak nyaman, maka bisa diganti dengan metode KB yang lain. Jika penyebab perdarahannya adalah karena obat-obatan pengencer darah yang dipakai pasien dan kemudian terjadi perdarahan hebat, maka dapat dihentikan dan diganti
dengan obat yang lain. Jika perdarahan ini terjadi pada remaja putri yang baru mulai mens, di mana poros dari otak, indung telur, dan rahim belum matang, maka bisa diberikan obat-obatan pengatur haid. Sambil menunggu, diharapkan dengan bertambahnya usia, maka poros ini menjadi lebih matang dan akhirnya menstruasinya akan menjadi teratur. Jika perdarahan ini terjadi pada wanita dengan sindroma polikistik ovarian, apalagi disertai dengan kegemukan, maka bisa diberikan obat-obatan pengatur haid dan pada penderita diminta untuk mengurangi berat badan. Jika perdarahan yang tidak normal ini terjadi karena kelainan anatomis dan struktural, maka bisa diberikan obat-obatan pengatur haid, kemudian dilakukan koreksi dengan operasi, apakah itu dengan kuretase atau dilakukan pengangkatan dari kelainan tersebut atau angkat kandungan, tergantung dari usia ibu, kemudian jumlah anak, kemudian beratnya penyakit, dan juga seringnya kekambuhan. Demikian ulasan sederhana saya tentang menstruasi dan perdarahan rahim yang tidak normal. Terima kasih untuk konco-konco yang sudah mengikuti video ini sampai selesai. Dan jika menyukainya, saya persilakan untuk like, subscribe, dan share. Untuk video selanjutnya, saya akan mengulas mengenai kondisi tidak menstruasi pada wanita atau amenorrhea. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Yeah.